Baik, Ustaz. Izin kita mulai, Ustaz. Ya, Baik, Bapak Ibu. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, selamat datang kembali dalam kajian kita 2 pekan sekali, yang insya Allah akan diisi rutin oleh Ustadz kita, Ustadz Irfan Tarmizi Hafidhullah. Pada seperti biasa, Bapak Ibu, untuk kesempatan kajian malam ini diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, dan Amna Property bekerjasama dengan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ISMI Jakarta dan juga Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia KPMI Jakarta. Kami berharap dengan adanya sinergi lembaga ini, semoga fikih muamalah yang sesuai, yang sahih akan tersebar luas di negara kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Allah muliakan, pernahkah kita mendengar rekomendasi kalau ingin return terjamin lebih tinggi dari return yang ditawarkan bank, tapi risikonya rendah, cobalah investasi di sukuk. Apa itu sukuk? Sukuk adalah salah satu bukti kepemilikan suatu aset yang diterbitkan oleh negara atau oleh swasta ya. Sebagian pihak mendefinisikan sukuk sebagai bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu membiayai pembangunan. Atau sebaliknya jika perusahaan berarti untuk salah satu source of fund dari perusahaan tersebut. Akadnya beragam, Bapak Ibu, namun banyak yang dikenal oleh masyarakat kita adalah sukuk mudharabah dan sukuk jaro. Misalkan ada salah satu perusahaan Telkom pada saat itu mengeluarkan sukuk mudharabah, tapi yang anehnya adalah dalam rangka untuk satelit yang kedua, anggap aja yang kedua ya. Namun returnnya itu menggunakan satelit yang pertama yang sudah established returnnya. Nah ini ada, apakah ini sesuai syariat atau bagaimana, mungkin nanti bisa kita diskusikan juga. Lalu Bapak Ibu, meski banyak menggunakan istilah fikih muamalah, namun pada tahun 2007, ya mungkin sudah lumayan lama Bapak Ibu ya, Syekh Muhammad Taqi Utsmani mengatakan bahwa 85% sukuk yang beredar di Timur Tengah saat itu masih belum sesuai syariah. Saat itu beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (OIV). OIV itu adalah lembaga penyusun standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah yang berupa di Bahrain, dan juga mereka mengeluarkan standar syariah internasional yang disusun oleh para ulama internasional. Lalu bagaimana sukuk yang beredar saat ini? Apakah sudah sesuai syariah? Atau adakah hal-hal yang masih perlu diperbaiki agar sesuai syariah? Apa hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan secara Islam terkait investasi sukuk? Semoga dengan mengikuti kajian ini kita semua bisa berilmu sebelum berinvestasi. Apalagi sekarang sudah banyak juga yang ini Bapak Ibu yang security crowdfunding ya, SCF. Dan ini juga salah satu challenging kita juga. Bagaimana kita menilai apakah itu sudah sesuai syarat atau bagaimana. Baik, tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfan Doni untuk menyampaikan pemahaman Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Fikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin, boleh nggak saya share OJK, website OJK, Pak Irep? Ya, boleh Ustaz. Sebagai bahan materi kita bacaan. Baik, Ustadz sudah menjadi co-host Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah SWT, kita baca materi dari website OJK, dan ini tentu lembaga yang berwenang dalam masalah investasi di negara kita, supaya data kita, pengetahuan kita baca betul-betul
sesuai dengan yang ada di aturan negara kita. Kita akan coba bahas dalam waktu singkat, jadi saya ambil poin-poin saja. Kita lihat apa yang maksud dengan sukuk. Sukuk pengertiannya adalah bentuk kata dari sok. Jadi sukuk itu bentuk jamaknya. Kata tunggalnya adalah sok, sokun. Nah, dalam bahasa Arab berarti sertifikat. Jadi sukuk itu adalah sertifikat. Yang mufradnya adalah sokun, artinya sertifikat kepemilikan. Jadi itu adalah suatu kepemilikan, ya, kepemilikan. Kemudian Bapak Pam memberikan definisi sukuk sebagai berikut. Adalah sebuah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama. Jadi dalam kepemilikan ini nilai sama, per lembarnya contohnya bernilai 1 juta atau 5 juta. Ini mewakili bahwa menggambarkan surat yang menyatakan bahwa kita memiliki suatu aset. Ya. Dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Nah, kepemilikannya itu pada suatu aset tidak tertentu. Jadi aset itu dimiliki bersama, itu maksudnya tidak tertentu. Ya, contohnya kepemilikan aset suatu bangunan, gedung. Nah, dimiliki secara bersama-sama dan itu tidak dibatas-batasi. Nah, kalau contoh tertentu itu, contohnya kepemilikan rumah, satu rumah dimiliki satu orang, nah itu tertentu. Tapi ketika rumah dibeli oleh 2 orang dan mereka tidak menentukan bagian masing-masing mereka, maka itu jadi yang tidak terpisahkan kepemilikannya. Inilah pengertian dari sukuk. Saya rasa insya Allah kita memahami ya. Jadi suatu aset dimiliki beramai-ramai, yang mana sertifikat itu nilainya sama. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin membelinya, ya misalkan harganya 1 juta per lembarnya. Nah, bisa kita membeli misalkan 10 lembar, ya 10 juta 10 lembar. Nah, itu cara kepemilikannya. Nah, jadi aset berwujud tertentu. Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Jadi asetnya itu dalam lapangannya ada yang memang sudah ada asetnya dimiliki atau baru akan dibikin. Nah, baru akan dibikin asetnya itu suatu bangunan, suatu gedung akan dibikin. Tapi kita sudah memiliki sertifikatnya sekarang. Atau dari jasa ya, yang sudah ada maupun jasa ini maksudnya jasa dari suatu barang atau manfaat suatu barang. Contohnya kita menyewa suatu gedung dan kita memiliki manfaat gedung tersebut. Kemudian kita bisa menyewakan lagi pada orang lain. Nah, itu maksud dari jasa dari suatu gedung atau jasa berupa layanan. Contohnya layanan haji, umroh. Nah, itu adalah suatu jasa yang bisa disewakan lagi pada orang lain. Nah, maksudnya contohnya kita memiliki contohnya usaha jasa layanan umroh. Nah, itu bisa kita jual lagi, kita beli jasa umroh tersebut, ya, suatu travel, dan kita bisa menjualnya lagi pada orang lain dengan harga lebih mahal. Itu dibolehkan. Nah, itu maksudnya memiliki jasa, ya, jasa perjalanan umroh. Kita beli, kemudian kita jual lebih mahal. Nah, itu maksudnya. Kemudian aset proyek tertentu, ya. Nah, proyek juga bisa dimiliki. Contohnya proyek dengan contohnya akan membuka PLTU misalnya, ya, dengan akad mudharabah, sudah ada pengelolanya akan bekerja dan pengelola ini butuh dana sehingga diterbukalah sukuk ini dijual ke masyarakat untuk memodali proyek tersebut. Bisa akadnya mudharabah atau akadnya musyarakah kalau seandainya pengelola juga memiliki aset. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini ya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Jadi suatu proyek ini butuh dana misalkan 1 triliun, maka 1 triliun ini dibikin bentuk sertifikat bahwa ikut serta dalam proyek tersebut. Nah, akadnya akan berbeda-beda, bisa dengan akad musyarakah atau mudharabah. Atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah,
Kita lihat karakteristik sukuk. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Jadi kepemilikan atas suatu aset atau proyek. Setiap suku yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan suku tersebut. Ya. Klaim kepemilikan pada suku didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Nah, ini akan kita dapatkan. Kita lihat jenis sukuk. Ya, jenis sukuk berdasarkan standar syariah IOV 017 tentang investment sukuk terdiri dari sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Nah, aset misalkan kita memiliki gedung, ya, kita memiliki gedung dan kita akan menjual manfaat, ya, kepemilikan dalam aset. Nah, akan kita jual gedung ini kepada orang lain. Nanti akan kita beli lagi kepada orang tersebut dengan harga yang disepakati, misalkan. Ya, jadi gedung ini nilainya misalkan 100 juta. Sehingga kita terbitkanlah sertifikat dari gedung ini senilai 100 juta. Misalkan per lembarnya kita ingin menjual agar mudah dibeli masyarakat dengan nilai 1 juta misalkan surat kepemilikannya. Nah, kemudian kita jual ke masyarakat. Nah, masyarakat berarti memiliki gedung ini secara beramai-ramai dan kita dapat dana yang besar. Nah, bisa nanti dengan dana itu kita bisa bikin usaha yang kita inginkan. Nah, kemudian kita berjanji akan membeli gedung itu lagi dari pemegangnya itu dengan harga nanti yang harus sesuai pasaran gedung itu sendiri, ya, yang sesuai dengan syariat dengan pasaran gedung sendiri. Misalkan setelah 10 tahun kita akan membeli lagi gedung yang dibeli masyarakat tersebut. Ya, maka harganya harus dengan harga yang di dalam IOV diatur harus harga pasaran berapa nilai gedung 10 tahun lagi atau harga yang disepakati waktu itu, tidak boleh sepakati saat penerbitan sukuk. Nah, sehingga pemilik gedung mendapatkan dana segar, dia bisa dananya ini digunakan untuk proyek-proyek yang dia inginkan. Nah, ini contoh kepemilikan aset. Kemudian sertifikat kepemilikan atas manfaat. Nah, yang terbagi jadi 4 tipe sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, ya sama dengan yang maksud tadi. Kemudian sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan. Nah, ini asetnya baru akan dibangun, ya, akan dibangun juga bersama prosesnya. Kemudian yang sertifikat salam juga bisa. Jadi jual beli salam kita terbitkan sertifikatnya. Kemudian sertifikat istisna, ya, istisna contohnya dalam pembuatan rumah, satu rumah yang mana membutuhkan dana, ya. Nah, rumah ini membutuhkan dana pembangunannya misalkan 1 miliar pembangunannya. Kemudian kita sebagai pengelolanya, ya, kita tidak punya dana, kemudian kita terbitkan dana senilai untuk membuatnya 1 miliar, tapi nanti ketika sudah jadi bisa harganya jadi 2 miliar. Nah, ini kan tawaran yang menarik bagi masyarakat. Kita terbitkan sahamnya tadi, proyek istisna ini 1 miliar tadi dengan per lembar misalkan 5 juta. Nah, nanti, ya, ketika sudah jadi rumah ini dijual dapat 2 miliar, maka keuntungan 1 miliar itu dibagi rata untuk pemegang saham, pemegang dari sukuk tersebut. Nah, ini bentuk sertifikat istisna. Ini yang proyek, ya. Proyek istisna, pengadaan suatu pembangunan. Nah, agar sesuai syariat, maka tentu istisnanya harus berjalan sesuai syariah, ya. Nah, yang sesuai syariat contohnya untuk pembuatan akad-akadnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam istisna dalam akad Islam. Nah, ini banyak yang harus diperhatikan.
yaitu tentang aturan-aturan syarat sahnya istisna. Kemudian sertifikat murabahah. Murabahah, jual beli, ya, juga misalkan butuh dana hampir sama dengan istisna tadi, maka dijual lagi sertifikatnya ke masyarakat. Kemudian musyarakah. Nah, musyarakah ini untuk proyek yang mana juga hampir sama di istisna. Cuman musyarakah ini pengelolanya biasanya juga sudah memiliki dana di sana. Kemudian membutuhkan dana tambahan sehingga dia menerbitkan sukuk, ya, sukuk nanti dijual ke masyarakat. Nah, nanti keuntungan dari proyek tersebut dibagi antara pengelola dan juga pemegang sukuk. Kemudian musaqah, dan ini jenis-jenisnya ya, sangat banyak. Nah, kalau kita perhatikan dalam ini sukuk secara umum. Sukuk secara umum. Maka yang harus diperhatikan secara umum juga harus memenuhi ketentuan syarat syariah dari akad masing-masing. Kalau menggunakan akad sewa, berarti harus terpenuhi padanya akad sewa menyewa dalam Islam. Kalau akad salam, maka terpenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam salam. Nah, kemudian kita lihat pada sukuk negara. Ya, pada sukuk negara. Kemudian apa syaratnya supaya sebelum kita bahas sukuk negara, syaratnya supaya dibolehkannya masing-masing. Contohnya pada sukuk mudharabah, ya. Kalau ada bukan mudharabah atau musyarakah misalkan kerjasama. Nah, di sana harus supaya dibolehkan tidak ada jaminan bahwa nilai sukuk itu akan aman. Ya, supaya dibolehkan, contohnya nilai misalkan per lembarnya 1 juta, tidak ada jaminan bahwa 1 juta itu akan kembali uangnya, maka tergantung dari proyek yang tersebut. Jika proyeknya gagal, maka akan berkurang nilai 1 juta tersebut. Ya, jadi inilah risiko yang akan dihadapi kalau sesuai syariat sukuk memiliki sukuk tersebut. Yang mana ini juga tentunya keuntungannya akan lebih dari deposito dan obligasi tentunya ya. Nah, kemudian kita lihat sukuk yang diterbitkan oleh negara. Kalau ini bentuknya negara belum menjalankan sukuk ini. Tapi kalau negara menjalankan sukuk ijarah manfaat. Ada 3 yang diterbitkan oleh negara Indonesia, pemerintah Indonesia. Kalau ini secara umum, tapi jarang dipraktekkan oleh orang-orang karena ada risiko. Karena proyek itu sangat berisiko. Nah, yang banyak beredar di masyarakat itu sukuk yang aman di masyarakat adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Dan pemerintah Indonesia mereka menggunakan ada 3 akad. Tapi saya akan menyebutkan salah satu saja, yaitu akad ijarah manfaah, menyewakan manfaat, menyewakan jasa. Ya. Bagaimana bentuknya? Contohnya negara kita, mereka memiliki aset. Contohnya seperti bandara atau gedung. Ya. Gedung. Nah, kemudian gedung ini diterbitkanlah misalkan nilainya sampai 1 triliun. Dan negara membutuhkan dana 1 triliun misalkan untuk pembangunan. Pembangunan apakah jalan atau untuk mencukupi anggaran biaya belanja negara ya, dari dana tersebut. Sehingga diterbitkanlah sukuk senilai dari bangunan tersebut 1 triliun. Dan itu tadi sudah kita sebutkan harga per lembarnya beragam. Dan dalam penelitian saya pernah saya baca itu dalam masa 3 tahun mendapatkan sewa sampai 8% dari nilai kupon tersebut, nilai sukuk tersebut. Ya, contohnya diterbitkanlah sukuk senilai 1 juta ya per lembarnya. Nah, kemudian dijual ke masyarakat melalui sekuritas
ya, yang sudah ditunjuk oleh negara menerbitkan sukuk ini, maka negara diwakili oleh sekuritas menjual ke warga. Nanti juga sekuritas menggunakan jasa-jasa perbankan, bank-bank atau yang sudah lainnya, lembaga keuangan lainnya untuk menjual ke masyarakat. Nah, kemudian sekuritas juga diwakili oleh masyarakat untuk menyewakan kembali ke negara. Karena gedung-gedung bandara itu masih dipakai negara, ya, sehingga disewakan lagi ke negara gedung tersebut. Nah, kemudian negara membayar sewa setiap bulan kepada pemegang sukuk, ya, membayar sewa. Nah, tadi yang kita sebutkan tadi, bahkan sewanya sampai 8% dari nominal yang kita setorkan per lembarnya. Misalkan per lembarnya 1 juta, ya, maka kita mendapatkan 8% per bulannya. Nah, itu sebagai sewa negara kepada pemilik sukuk atau masyarakat yang sudah memilikinya. Nah, kemudian dalam kuponan tersebut juga tertulis, misalkan jangka waktu jual belinya ini hanya ada yang pendek, ya, ada yang menengah, ada yang panjang, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada 5 tahun, ada yang 3 tahun. Ya. Nah, misalkan 10 tahun, ya, berarti selama setiap bulan mendapatkan sewa. Nah, ketika nanti setelah 10 tahun akan dibeli lagi manfaat tadi oleh negara. Maka juga warga negara mewakili badan sekuritas menjualnya lagi kepada negara. Nah, tetapi prakteknya pembeliannya dengan harga yang tertera pada sukuk. Nah, ini yang dikritisi oleh para ulama dalam prakteknya ini, ya, karena dibeli lagi negara dengan nilai yang tertera pada sukuk ini, berarti ini menjadikan jual beli inah, ya, yang mana dijual lagi kepada negara, kemudian harganya juga sama 1 juta per lembarnya nanti setelah 10 tahun, tetapi dalam per bulannya sewa ini pada hakikatnya adalah bunga. Kenapa? Karena ini terjamin, dan ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW ribhu ma lam yudman. Nabi SAW mengharamkan keuntungan yang terjamin, yang tidak ada risiko. Nah, ini keuntungan yang kita dapatkan per bulan ini tanpa risiko, karena pemerintah pasti, karena di sana ada ketika kita membeli tersebut juga kita akan ada kesepakatan akan menjual lagi kepada negara. Ya, jam menjualnya itu juga dengan harga yang tertulis pada sertifikat. Nah, ini pernyataan menjual kembali ini, nah ini yang menjadikan jual beli inah, ya. Berarti kita terjamin barang kita pasti akan dibeli lagi oleh negara. Ya, dan juga tidak mungkin negara tidak akan membeli, karena bandara itu atau bangunan tersebut memang milik negara, secara undang-undang tidak boleh dijual. Ya, secara undang-undang kita diatur bahwa bangunan-bangunan milik negara itu tidak boleh dijual. Bandara juga tidak boleh dijual. Jadi pasti diikat kita untuk menjual lagi manfaat tersebut pada negara sehingga dimiliki oleh negara. Berarti ini jual beli inah, ya, dipastikan lagi dibeli oleh pemilik pertama. Yang mana para ulama, mayoritas ulama mengatakan mengharamkan jual beli inah ini. Nah, kemudian adanya pernyataan akan dibeli lagi dengan nilai yang tertera pada kupon. Nah, ini juga seharusnya supaya dibolehkan, ya, solusinya dengan harga yang disepakati nanti. Contohnya setelah 10 tahun, maka dinilai lagi berapa manfaat dari gedung ini. Bisa jadi lebih mahal, bisa jadi turun, tergantung dari keadaannya. Tapi negara tidak mau berisiko, dia hanya di awal ketika kita beli sukuk tersebut sudah diikat dengan harga yang kita beli. Maka ini berarti sudah ada jaminan uang kita 1 juta, misalkan kita nyembeli 1 lembar, pasti akan kita dapatkan kembali dalam 10 tahun. Dan setiap bulan kita dapat uang sewa, ya. Dinamakan uang sewa, tapi pada hakikatnya dengan praktek yang seperti tadi kita jelaskan, ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ini menjadi keuntungan ini, sewa ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Nah, itulah bentuk salah satu kesalahan praktek pada sukuk bai'ul ijarah, bai'ul manfaah, ya. Bai'ul manfaah, menjual
jasa yang disewakan kembali. Ya, masih banyak sebetulnya bentuk-bentuk akad yang tidak mungkin kita jelaskan dengan waktu yang singkat ini, dan semoga yang sedikit ini bisa dapat dipahami atau kita diskusikan kalau kurang memahaminya, karena ini pembahasan sebetulnya luas. Ya. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak pertanyaan ya, apalagi yang tadi disampaikan oleh Ustadz tentang Sukuk Retail Indonesia atau SRI ya disingkat. Ini Masya Allah sudah sampai seri 015, SR 015. Jadi ini sudah lumayan lama ya pemerintah kita mengeluarkan Sukuk Retail Indonesia ini. Mungkin Bapak Ibu silakan untuk bertanya, jadi yang kita prioritaskan adalah untuk yang raise hand. Nah, untuk peraturannya adalah pertama, tolong disebutkan nama dan dari mana dengan pertanyaan yang singkat padat, dan kita berharap hanya satu pertanyaan supaya bisa bisa digantian dengan yang lainnya. Lalu juga pada saat pertanyaan, Bapak Ibu mohon jangan sampaikan brand ya, atau nama atau apa gitu ya, perusahaan segala macam, karena itu cukup dengan sebutan fulan-fulana atau suatu perusahaan ya, supaya tidak menyinggung dan juga tidak iklan juga di sini gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau kalau misalkan ingin bertanya melalui chat juga bisa, nanti bisa kita sampaikan, tapi kita prioritaskan yang raise hand. Baik Ustadz, sebelum kita belum ada yang raise hand Ustadz, mungkin saya izin untuk memancing pertanyaan Ustadz. Mungkin selain ada yang bertanya Ustadz. Ya, ini sebenarnya terkait dengan ini Ustadz, dengan materi sebelumnya Ustadz tentang saham. Karena memang ini kan serial Ustadz ya. Jadi kalau boleh Ustadz bertanya, pada saat jual beli saham Ustadz ya, pada saat itu kita memang pada saat membeli saham itu kita membelinya itu dengan cara spot Ustaz. Jadi misalkan saya membeli saham suatu perusahaan gitu ya, misalnya perusahaan ABC gitu ya. Nah itu memang di dalam sistem perusahaan sekuritas itu kita sudah beli Ustaz. Sudah ada tuh lotnya berapa, harga belinya berapa gitu ya. Nah memang tapi memang masalah administrasinya itu memang butuh waktu, itu sekitar 3 hari kalau nggak salah Ustaz, karena sudah lama juga ya, sekitar 3 hari memang itu administrasinya. Nah itu oleh lembaga lain untuk melakukan, tapi secara kepemilikan itu kita sudah tercatat di sistem Ustaz, di sistem di perusahaan sekuritas. Bahkan kita bisa menjual lagi Ustaz pada saat itu juga. Nah apakah itu bisa dinamakan dengan kobat Ustaz, kepemilikan? Dengan asumsi memang ada isu lain Ustaz ya. Artinya kan isu terbesar sebenarnya kan mengenai riba ya. Ada masih ada hutang berbasis riba di perusahaan tersebut. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Kepemilikan itu dengan melakukan jual beli, maka betul sudah berpindah kepemilikan. Ya. Contohnya saya membeli beras, ya, anggaplah saham ini seperti beras, kita gambarkan. Maka saya telepon Pak Irep, saya beli beras ya, saya transfer sekarang uangnya. Nah, kemudian dengan saya transfer berarti beras tersebut sudah milik saya, sudah berpindah kepemilikan, sudah sah milik saya. Nah, betul itu sudah milik saya. Tetapi ada aturan berikutnya. Kalau kita ingin menjual beras tersebut, yang mana Rasulullah SAW mengatakan la tabi' ta'aman hatta yastawfiyahu, tidak boleh menjual makanan sampai dia menerimanya atau yakbidahu, menerimanya. Artinya beras itu harus terima dulu, ya. Nah di sini menunjukkan bahwa kepemilikan betul milik kita, tapi belum penuh milik kita karena belum atas nama kita saham tersebut. Kapan kita memilih penuh? Ketika saham tersebut sudah atas nama kita. Nah, oleh karena itu Nabi membatasi batasan ketika ingin menjual pada orang lain, miliki dulu secara sempurna atas nama kita dulu, baru boleh kita menjual kepada orang lain. Nah, jadi dengan kepemilikan itu betul, tapi belum sempurna.
karena belum kita atas nama kita. Nah, itu dilarang Nabi sampai kita perpindahan kepemilikan itu ketika sudah menjadi milik kita baru boleh kita menjual kepada orang lain. Nah, kalau belum kita miliki, belum balik nama atas nama kita, yaitu butuh 3 hari, maka tidak boleh kita menjual ke orang lain. Ya. Melanggar hadis Nabi tadi. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz, cuma konfirmasi Ustaz, apakah itu bisa dikatakan sebagai qobat hakiki? Tidak bisa Ustaz ya? Qobat hakiki. Artinya secara hakikat memang sudah memiliki, memang secara hukuminya memang itu masih butuh waktu sekitar 3 hari di lembaga namanya Custodian Center Efek Indonesia kasih Ustaz. Maksudnya ketika tercatat jadi Afwan Ustaz, jadi pada saat kita membeli saham Ustaz, itu memang di dalam sistem kita dan semua pemegang saham ya, itu memang sudah tercatat ya, kita sudah memiliki. Nah, apakah itu bisa dikategorikan sebagai qobat hakiki ya? Sedangkan untuk yang tadi administrasi di KC ya untuk balik namanya itu qobat hukmi. Jadi apakah bisa dikategorikan sebagai qobat hakiki Ustaz? Tafadhol Ustaz. Dari mana kita nggak bisa? Allah alam kayaknya nggak bisa. Gimana kita bisa katakan qobat hakiki itu betul-betul kita terima itu, contoh yang hakiki itu seperti buku kita terima di tangan kita, itu yang hakiki. Ya, itu yang maksud hakiki. Kalau hukmi itu kita tidak terima di tangan, tapi secara hukum kita sudah sah. Contohnya dengan sertifikat. Nah, itu tanah, contoh seperti tanah. Itu tidak kita pegang. Tapi secara sertifikat sudah nama kita, itu secara hukum. Keduanya sah. Nah, saham itu kita pegang di tangan atau enggak? Enggak pegang tangan kan? Jadi itu bukan hakiki. Ya, yang hakiki itu yang kita pegang di tangan, itu yang qobat, artinya hakikat itu memegang dengan tangan secara hakikat. Itu yang maksudnya hakiki. Kalau hukmi itu dia tidak bisa dipegang karena saking besarnya, ya tidak bisa dipegang di tangan sehingga secara hukum pakai surat. Itu maksudnya yang hukmi. Jadi dengan tercatat resmi itu belum balik nama itu belum dianggap sebagai qobat. Itu belum qobat, belum diterima. Ya. Baik Ustaz, syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas klarifikasi Ustaz. Karena sebelumnya itu penasaran mau tanya tapi kebetulan belum ada waktu untuk bertanya. Namun sekarang ini belum ada yang bertanya. Pada sebelumnya itu berebut untuk bertanya. Ya, tafadhol Bapak Ibu untuk bertanya. Ini kesempatan dan bisa dan bisa tanya. Ya, seperti masalah suku ini belum dipahami dengan baik, makanya tidak bertanya. Dan juga Bapak Ibu ini juga bisa bertanya materi lainnya, ya tafadhol, karena memang kita diskusi Bapak Ibu dua arah. Wah, ini alhamdulillah kira ada yang bertanya juga. Ya soalnya sebelumnya itu bertanya, dan sekarang belum, ya alhamdulillah sudah ada. Baik, Mas Rizky mohon dibuka untuk Pak Demi. Tafadhol Pak Demi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Iras atas waktunya, Ustaz Arfandoni bisa bertanya. Tapi tadi jujur ya, terkait sukuk ini karena baru-baru dengar, jadi agak kurang paham gitu ya tentang sukuk. Jadi perlu berkali-kali materi sepertinya. Tapi minimal tadi kan boleh bertanya tentang materi yang lain ya. Iya, boleh, silakan. Jadi beberapa pekan terakhir ini kebetulan Ana mempelajari tentang saham, Ustaz. Jadi kalau tidak salah di bursa efek itu ada sekitar 700-an emiten ya. Nah, sekitar 400-annya itu katanya saham syariah gitu ya, Ustaz ya. Sekitar 400 lebih saham syariah. Nah, apakah dalam praktek kita jual beli saham di bursa efek itu, apakah ada satu atau dua saham syariah itu yang sudah terverifikasi menurut para ulama kita yang menyatakan bahwa saham-saham tersebut yang jelas pasti syariah gitu loh, yang dari sisi produknya, apakah dari sisi transaksinya dan sebagainya, Ustaz. Mohon izin Ustaz untuk dijawab. Syukran. Ya, bentar Pak Demi, pertanyaannya apakah sudah ada satu atau dua saham yang sudah terverifikasi oleh ulama kalau itu sesuai syariat gitu? Betul Ustaz. Kalau alam saya tidak tahu. Cuman memang tidak ada sertifikat dari para ulama. Malah kita disuruh menilai sendiri mana majelis ulama
memang ada yang kalau tidak salah untuk saham-saham syariah ya sudah dinamakan saham syariah ketika yang sesuai dengan syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSN, artinya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah itu sudah ada banyak gitu saham-saham syariah yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Ya. Oke. Baik, apakah kita diizinkan Ustaz, selaku murid antum nih, apakah diizinkan untuk bertransaksi di saham-saham tersebut untuk kita membeli saham syariah? Iya, kemarin kita sudah jelas bahaskan tentang perbedaan para ulama tentang batasan saham syariah tersebut. Di antaranya yaitu Majelis Ulama Indonesia masih membolehkan dalam syarat agar saham itu sesuai syariat, yaitu pinjamannya tidak boleh lebih dari 40% dari total asetnya atau total asetnya. Kalau kurang dari itu masih dibolehkan, sudah sesuai syariah menurut Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pendapatannya tidak boleh lebih dari 5% ya, yang haram. Kemudian tidak boleh menyimpan lebih dari 40% juga uangnya di bank konvensional. Nah, itu sudah sesuai dengan syariah menurut DSN MUI. Tapi Majma' Fikih mengatakan kemarin jangankan 40%, 1% atau 0,1% saja tidak boleh ada yang haram. Majma' Fikih lebih tegas dalam masalah ini. Nah, tidak mengizinkan membeli saham walaupun ada 0,01% ribawi maka tidak boleh. Maka Allah Ta'ala ya, itulah perbedaan para ulama dan saya lebih cenderung ya kenapa kita bolehkan 30% riba pada beli saham. Nah, berarti kita akan terus tolong menolong dalam masalah ribawi ini. Padahal kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Allah mengatakan untuk segera berhenti. Berhenti itu sama sekali tidak melakukannya. Ya, maka lebih baik kita untuk tidak melakukannya. Allah Ta'ala. Masya Allah. Syukur atas jawaban dan nasihatnya, insya Allah. Ya, Pak Demi. Baik, syukron Pak Demi atas pertanyaannya, Masya Allah. Dan syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban antum Ustaz. Baik Ustaz, izin untuk melanjutkan pertanyaan Ustaz di kolom chat. Dan Bapak Ibu jika ingin resen, dipersilakan ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan yang dari chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Pak Indra. Bagaimana hukumnya jika sukuk dijual sebelum jatuh tempo di secondary market dengan harga pasar? Nah, berarti ini asumsinya sudah sesuai syariat dulu Ustaz ya. Baru mungkin kita bisa nanya seperti ini ya. Betul Ustaz atas. Nah, sukuk itu kan tadi yang memungkinkan untuk sesuai syariat. Kalau yang di praktek pemerintah itu masih ada tadi catatan dari para ulama ya. Nah, tapi kalau yang mengadakan swasta, bukan pemerintah, nah itu memungkinkan kita untuk melakukan sesuai syariat. Contohnya sukuk kepemilikan proyek atas akad mudharabah atau musyarakah. Nah, misalkan kita memiliki sertifikat suatu proyek dalam akad musyarakah. Dan proyek ini misalkan selama 10 tahun dan kita butuh dana misalkan. Ya, dan misalkan proyek ini untuk biaya proyeknya 1 triliun, tapi begitu 10 tahun nanti bisa menghasilkan sampai 3 triliun. Nah, dengan memiliki saham tersebut kita dapat bagi hasil dari proyek tersebut. Itu tujuan dari sukuk ini, hampir sama dengan saham ya. Hampir sama dengan saham. Nah, cuman terkadang kita baru 1 tahun, 2 tahun ingin butuhkan dana. Nah, sukuk ini kita jual di pasar. Nah, maka boleh dengan harga lebih mahal dari tertera pada sukuk atau harga pasaran atau yang lebih murah dari yang tertera pada sukuk. Itu dibolehkan. Ya. Dengan syarat tadi, proyeknya itu betul-betul sesuai syariah. Proyeknya itu sudah menjalankan syariah, artinya dalam proyek tidak ada jaminan bahwa pemegang saham sukuk ini akan dikembalikan uangnya. Nah, itu yang sering masih juga dalam prakteknya akad musyarakahnya belum sesuai syariat. Nah, perlu dilihat pada akad proyeknya tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Pasar. Oh iya, Toib Ustaz. Syukur jazakallahu Ustaz. Memang buat Bapak Ibu sebagai informasi,
Memang kalau kita lihat di literatur sukuk itu ada dua tipe sukuk ya. Ada namanya asset backed sukuk dan asset based sukuk. Dan biasanya yang jadi isu di dalam sukuk itu adalah asset based sukuk yang sebenarnya itu hanya utang piutang aja gitu yang tadi yang sampaikan oleh Ustadz. Jadi bukan berdasarkan project ya, namun hanya ya fata morgana gitu ya terkait dengan syariahnya. Baik Ustadz, izin untuk lanjutkan Ustadz. Nah ini mungkin pertanyaannya juga terkait dengan ini Ustadz, bisa dikaitkan dengan teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak yang menyebutkan sukuk yang tataran untuk UMKM Ustadz, seperti SCF ya, Security Crowdfunding atau SCF. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan datang dari Bu Dewi. Syukron atas penyampaiannya. Afwan ingin bertanya, apakah ada contoh perusahaan yang menerbitkan sukuk sesuai dengan syariah? Jika sebuah perusahaan ingin mengeluarkan sukuk yang syar'i untuk ekspansi usahanya, bagaimana tahapan yang perlu dilakukan Ustadz? Jazakumullah khairan, Ustadz dan tim Lariba. Tafadhol Ustadz. Ya, sudah ada, tapi saya dilarangnya bukan merek di sini ya. Ada. Jadi itu untuk sukuk yang UMKM, usaha-usaha UMKM dibiayai dengan masyarakat. Diterbitnya berupa sukuk. Ya, itu berarti akad-akad yang dilakukan untuk pembiayaannya itu dengan akad mudharabah atau musyarakah ke UMKM-nya, dan mudharabah musyarakahnya sesuai dengan IOV ya, yang standaran yang untuk lembaga keuangan internasional. Nah, jadi itu. Jadi menggunakan standar yang internasional sehingga lebih memungkinkan lebih dekat kepada syariah. Ya. Ada itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan merek di sini. Berarti untuk yang tataran UMKM ya, yang sukuk yang antum maksud ya. Baik. Ya. Berarti yang sukuk yang untuk tataran contoh misalnya seperti di Bursa Efek Indonesia belum ada ya? Itu menggunakan standar DSN MUI berarti. Oh iya, toib. Ya, Ustaz. Ya, baik. Jadi alhamdulillah ada. Mungkin nanti tinggal ditanya Japri Ustaz mungkin ya untuk siapa gitu ya supaya bisa kalau memang ingin investasi insya Allah halal. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi untuk pertanyaannya nggak harus sukuk ya. Mungkin gara-gara sukuk jadi kurang ini Ustaz, kurang minatnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa bertanya materi lainnya. Jadi tidak ada masalah supaya punya pertanyaan tentang sukuk yang kita diskusi, misalkan ya masalah mengenai sukuk sehingga masyarakat juga paham apa itu sukuk ya. Nggak punya juga ternyata. Iya, ya soalnya memang ini Sat sambil menunggu Sat mungkin bisa diskusi Sat. Memang sekarang ini kan yang tadi antum sampaikan Sat, ini masya Allah teman-teman ada yang sudah dapat. Pak Demi lagi. Boleh Pak Ustadz karena belum ada pertanyaan yang lainnya Ustadz. Silakan Pak Demi. Ya, tafadhol Pak Demi, silakan. Anda melihat kondisi aja karena belum ada yang nanya. Oh iya, Pak Demi, masya Allah. Beliau antum ini banget serius ya dan serius dalam berilmu. Jadi berarti kalau kita Anda perhatikan berarti sukuk ini sebenarnya sama persis ya, sama seperti saham atau obligasi tadi ya. Tapi dalam koridor syariah gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau kayak Anda nih punya perusahaan, Anda butuh modal gitu kan, butuh modal dari masyarakat, dari teman-teman, berarti Anda bisa mengatakan Anda mengeluarkan sukuk yang dijual seharga 500.000 per lembarnya seperti itu ya. Tapi aset apa yang antum miliki, yang antum jual ke masyarakat? Proyek. Ya, proyek berarti menggunakan sukuk tadi, mudharabah atau musyarakah akadnya. Jadi bukan aset, ya asetnya berupa proyek gitu. Betul. Proyek properti Ustaz. Ya, itu seperti saham jatuhnya. Tapi kita namakan sukuk Ustaz ya, karena berbasisnya syariah gitu ya Ustaz ya. Ya, betul Pak. Oh gitu. Anda pikir sukuk beda. Oke. Satu lagi Ustaz, tanggung Ustaz. Ya, silakan. Anda mau investasi Ustaz di satu perusahaan teman gitu kan. Tapi kebetulan nggak punya uang cash nih gitu loh. Boleh nggak kita investasinya kita kasih logam mulia Ustaz? Ya dengan harapan juga bahwa dengan nilainya nggak akan turun gitu kan. Kalau nanti ada pengembalian modal dengan senilai itu juga gitu.
Contoh gambarkan seperti apa? Ya, gambarkan. Ya, ada tadi proyek properti tadi gitu kan, Ya. lomba. Nah, mereka kan butuh dana nih, teman-teman butuh dana, tapi Ana memberikan investasinya dalam bentuk logam mulia sebesar mungkin 50 gram begitu. Jadi di pencatatan modal antum logam mulia bukan rupiah. Betul. Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Nggak boleh. Para ulama sepakat harus disepakati dulu inginnya modal tuh disepakati dengan satu jenis modal. Kalau rupiah saja. Kalau emas saja. Ya. Nah, ya itu. Maka tidak boleh berbeda. Contohnya satu emas, satu rupiah tidak boleh. Akan menyebabkan perselisihan nantinya. Karena yang pakai rupiah ternyata rupiahnya terjadi pengurangan. Kalau emasnya tetap. Jadi horor ini. Ya. Oh, siap. Baik, Ustaz. Ya. Siap, Ustaz. Terjawab. Masya Allah. Syukur, Ustaz. Masya Allah, Pak Demi. Syukur Pak Demi dan Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang resen juga Ustaz dari Pak Hadian. Silakan Pak Hadian, tafadhol. Ya, syukran Akh Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau sedikit bertanya terkait sukuk MMQ Ustaz atau musyarakah mutanakisah. Dalam sukuk MMQ itu apakah diperbolehkan Ustaz? Musyarakah mutanakisahnya dalam proyek atau pembangunan suatu proyek? Pembangunan dalam pembelian maksud saya. Dalam proyek Ustaz, pembangunan gitu, bukan pembelian. Oke. Untuk hisohnya itu apakah boleh Ustaz dibeli senilai senilai harga awalnya Ustaz? Harga awal sukuknya yang dilepas itu Ustaz. Tapi untuk bagi hasilnya tetap mengacu nisbah dari profit Ustaz. Seperti itu. Nah, dalam pembelian sukuk contohnya gimana? Coba praktekkan lebih supaya dipahami yang lain juga. Mungkin itu pertanyaannya sudah paham, tapi orang lain juga belum paham. Contohnya seperti apa? Iya. Misalnya ada suatu usaha yang butuh modal Ustaz, karena mungkin mau mengembangkan dirinya. Nah, dia itu melepas sukuk atas usahanya itu Ustaz. Jadi misalnya dia melepas nilai sukuknya itu sebesar 1 M, di mana per lembarnya itu misalnya 1 juta gitu Ustaz. Ya. Nah, 100 lembar sukuk itu dibeli oleh masyarakat dan kemudian dengan akad musyarakah karena si perusahaan memiliki modal di dalam usahanya tersebut. Jadi misalnya modal awalnya 2 M, nah yang 1 M-nya itu untuk yang masyarakat. Nah, ketika berjalan misalnya karena sukuk ini ada tenggat jatuh temponya yaitu 2 tahun maksimal. Nah, setiap tahunnya itu Ustaz sukuk hisohnya itu atau bagian porsi sukuk yang milik masyarakat dibeli kembali oleh perusahaan tersebut Ustaz. Terus? Dengan nilai total pembelian itu sama yaitu 1 miliar. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Ini yang itu namanya istirdad, pembelian kembali oleh pihak penerbit. Maka supaya dibolehkan syariat, diatur oleh Yafi, pengembalian kembali itu dengan harga pasar atau harga yang disepakati nanti. Itu syarat bolehnya. Ya, dilihat proyek ini berapa nilainya sekarang. Maka kan tentu akan naik turun proyeknya kan. Maka sesuai dengan itulah nilai sahamnya. Nah, maka dengan harga pasaran atau harga kesepakatan nanti waktu membeli. Tidak boleh dari awal sudah dikatakan nanti saham ini kami beli lagi dengan harga yang tertulis waktu kami jual. Itu nggak boleh. Menjadi jual beli inah jadinya. Kemudian juga menjamin modal masyarakat jadinya. Ya, maka menjadi haram jadinya. Jadi riba, keuntungan diterima oleh masyarakat. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz. Kalau misalnya pembelian hisohnya ini juga dicicil Ustaz. Jadi nggak sekali beli di akhir gitu. Jadi setiap bulan rencananya si perusahaan ini mau beli kembali hisohnya, tapi mungkin angsuran Ustaz. Ya tidak apa-apa dengan harga tadi. Boleh diangsur, ya, tapi di harga pasaran atau harga disepakati waktu membeli. Tentu masyarakat akan melihat berapa nilainya sekarang. Tidak bisa tidak boleh dengan nilai tetap dari nilai buku pada
sukuk tersebut, haram hukumnya. Nah, Mas Ustaz, Ya. terkait valuasi misalnya, Ustaz, kan tidak boleh nilai buku, berarti kita harus valuasi atau Ya, betul. dilakukan tandit gitu ya, Ustaz. Ya, Nah, tandit. itu berdasarkan apa, Ustaz? Kesepakatan saja atau harus ada pihak yang istilahnya independen gitu untuk menilai perusahaan tersebut? Nah, keduanya dibolehkan, independen atau kesepakatan berdua. Tapi kesepakatannya waktu jual beli tersebut. Berarti setiap bulan harus dilakukan jual beli ya, Ustaz ya? Iya. Ya, syukran Ustaz. Ya, Masya Insyaallah sudah Allah. jelas, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tanda pertanyaannya memang mengerti masalah sukuk ya. Iya. Iya, sepertinya beliau player juga, Ustaz. Namanya Syafiq gitu kan. Iya, kita sudah tahu siapa itu, Ustaz ya. Ya, memang ini jadi isu tersendiri, Ustaz, yang musyarakah mudah nakisah itu bukan hanya di sukuk ya, tapi juga di perbankan, Ustaz. Pada saat membeli hissahnya itu dengan harga belinya gitu ya. Dan sudah disepakati di awal. Ya, dan itu mestilah jadi masalah tersendiri, Ustaz. Ya, itu investasi itu jadi haram. Itu yang menjadikan investasi itu haram. Iya, jadi dijamin modalnya. Ya. Betul ya. Bahkan ada juga Ustaz, konsumen kami, Ustaz, beliau menggunakan MMQ di salah satu bank syariah, Ustaz, Musyarakah Mudah Nakisah. Qadarullah pada saat ini masih dalam tahap ini, Ustaz, nyicil. Qadarullah pada saat itu rumahnya itu atapnya ini, Ustaz, plafonnya rubuh. Ya. Lalu saya tanya, Ustaz, ya ini yang perbaiki plafonnya pada saat itu sendiri atau sama-sama gitu? Karena kan ini kan kepemilikan bersama, Ustaz, ya, seharusnya. Ternyata beliau mengatakan saya sendiri yang ini apa nih, yang bayar semuanya. Waduh. Jadi ya nilai-nilai masyarakatnya itu dipertanyakan. Dan memang di awal sudah disepakati ketika musyarakahnya itu semua perbaikan perawatan dibebankan kepada nasabah oleh lembaga. Berarti musyarakahnya dan kepemilikan itu hanya bohongan, hanya kamuflase, hanya untuk akad-akad saja, tapi prakteknya tidak menggunakan akad itu. Sedangkan dalam Islam, ketika kita menggunakan suatu akad harus memenuhi konsekuensi dari akad itu. Contohnya kepemilikan bersama musyarakah, berarti betul-betul resiko ditanggung bersama sesuai dengan saham terjadi. Nah, itu yang tidak dipraktekkan, maka sehingga ini menyebabkan ya masih ada prakteknya yang belum sesuai dengan akad-akad Islami, akad syariah. Wallahu ta'ala. Betul, Ustaz. Ya, jadi kalau kata orang ini, Ustaz, orang awam, Ustaz, ya, bahasanya akadnya itu musyarakah menurut kisah itu hanya gaya-gayaan doang, Ustaz. Ya, Ustaz, Ustaz, lanjut ke ini, Ustaz, ke chat. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Dewi, Ustaz. Afwan menambah pertanyaan lagi, Ustaz. Jika kita menggunakan e-wallet, ya, tapi pengisian saldonya itu hanya sebesar yang diperlukan, sekali transfer langsung habis, atau tersisa saldo sangat sedikit atau bahkan sangat sedikit, Ustaz. Apakah hal ini diperbolehkan? Ya, misalkan kita pakai suatu ini, Ustaz, buat keperluan bayar gitu ya, misalkan 20.000, jadi isinya hanya 20.000 aja, Ustaz. Setelah itu langsung habis gitu, dibuat pakai itu. Ya, tepat. Karena kemarin kan bolehnya e-wallet itu memang kena kebutuhan atau kena darurat, ya. Darurat contoh pembayaran tol. Kenapa? Karena dengan kita menaruh uang kita di rekening penerbit e-wallet, rata-rata mereka akan menyimpan uang tersebut di bank-bank konvensional. Berarti kita termasuk ikut dalam tolong-menolong dalam masalah ribawi. Oleh karena itu, dalam penggunaan e-wallet itu memang kena terpaksa atau darurat, ya, darurat atau kebutuhan. Nah, tadi pertanyaannya boleh nggak tadi? Kalau memang untuk kebutuhan dan itu solusinya, Allah Ta'ala menjadi boleh. Ya, kebutuhan dengan menggunakan pembayaran caranya e-wallet dan kita hanya top up sesuai kebutuhan, dan setelah itu tidak ada uang kita yang tertabung, ya, tersimpan di e-wallet itu, maka ya itu salah satu solusinya. Allah Ta'ala boleh. Ustaz, ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, memang terkadang perlu juga, Ustaz, ya, tapi dengan cara tadi, Ustaz, ya, sebatasnya aja untuk pemakaiannya, Ustaz, ya, supaya tidak ada saldo, Ustaz, ya, yang mengendap.
Baik, Bapak Ibu, insya Allah kita ada waktu sekitar 5 menit ya, karena kita mulai 8.15 dan kita akhiri insya Allah 9.15. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu untuk disampaikan, ada sekitar waktu 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Baik Ustadz, sepertinya mungkin nih ada, alhamdulillah. Baik Pak Bapak atau Ibu, silakan Bapak Ibu Tamsul ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin nanya untuk sekali diskusi aja Ustaz ya. Ya Pak Tamsul, memang disebutkan tadi kan ketika untuk pembelian kembali itu dengan harga yang disepakati atau harga pasar gitu Ustaz ya. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia ini kalau mungkin untuk obligasi atau sukuk yang syariah pemerintah ataupun mungkin masih mendingan, tapi kalau tadi yang pribadi yang perusahaan-perusahaan baru dan yang swasta begitu, bagaimana menilai dari penilaian market itu yang lebih reliable ataupun lebih wajar gitu ya. Karena kalau diserahkan hanya mungkin dari perusahaan, tentu ini juga kita harus lihat lagi, kita kritisi apakah memang wajar atau tidak begitu ya. Nah, apakah harus dibuat dulu lembaga independen tadi yang memang kredibel, yang independen, baru kita bisa atau bagaimana gitu. Itu satu. Dua, mungkin pertanyaan saya begini, kalau di di obligasi itu ada obligasi konversi atau convertible bond kalau di istilah pasalnya ya. Nah, kalau kita mungkin istilahnya obligasi konversi gitu, di mana perusahaan mungkin dia mengeluarkan obligasi, tapi di kemudian hari dia juga dia go public ataupun mengeluarkan saham juga. Apakah dibolehkan dalam sistem syariah melakukan convert itu tadi dari obligasi ke saham gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, ulangi lagi Pak Tamsul, saya kurang menangkap inti pertanyaannya. Jadi intinya kalau untuk penentuan tadi nilai pasar, bagaimana yang bisa dilakukan? Ini yang di luar daripada obligasi sukuk syariah pemerintah begitu. Nah, itu mungkin saya perlu tahu juga dari Pak Tamsul. Kalau yang memangnya nilai yang pasar yang berlaku itu dari mana? Mungkin Pak Tamsul tahu. Kalau misalkan kan kalau saham kan ada indeks harga saham. Kalau obligasi syariah mungkin kan juga ada perkembangan nilai yang mungkin dari pemerintah, saya lupa apa. Ya, berarti dari itu perkembangan nilainya, jadi sudah ada Pak Irip yang khusus menjual sukuk itu, jadi sudah ada juga pasarannya di sana. Nah, itu ada menjual sukuk itu sudah ada juga pasarannya seperti bursa gitu juga. Nah, di sana kita tahu harga pasarnya. Misalkan kayak gini saja, kita perusahaan baru atau bukan perusahaan baru. Nah, kalau tidak ada harga pasaran berarti harga kesepakatan. Nah. Harga itu kan ada dua tadi. Ada yang sudah harga pasar, kalau tidak ada berarti nggak bisa. Iya, betul, San. Nah, itu. Ini. Untuk pengontrolannya gimana, San? Pengontrol harga pasarnya. Iya, nilainya kan nggak ada. Harga pasarnya nggak ada, berarti pakai yang harga kesepakatan berarti. Iya, nilai wajar dari kesepakatan itu tadi. Dari pembukuan, dari pencatatan buku perkembangan seusahanya itu berarti. Berarti artinya nunggu laporan keuangan dia diaudit selesai dulu gitu, Ustaz? Iya. Nah, itu kan biasanya itu dari itu nilai buku diauditnya itu. Ya. Yang kedua apa, Pak Tamsul? Untuk yang obligasi konversi, apakah dibolehkan di sistem syariah? Obligasi konversi ini maksudnya yang konvensional dikonversikan jadi syariah. Sukuknya sukuk syariah, tapi di kemudian hari perusahaan itu juga melakukan go public. Nah, apakah dibolehkan ketika dia masih ada obligasinya yang dikonversi menjadi saham gitu, Ustaz? Di saat waktunya tadi. Walau saya nggak tahu itu bagaimana jadi obligasi jadi saham, kurang paham saya alam. Berarti utang dijadikan saham gitu maksud Pak Tamsul? Ditukar menjadi saham. Ditukar.
Hutang nggak boleh. Hutang itu ke obligasi itu kan hutang. Dalam syarat musyarakah yang disebutkan IOV, hutang murni, obligasi kan hutang itu tidak boleh dijadikan saham. Maka bisa menjadikan subhat riba dan itu menjadi hutang. Hutang tidak bisa di karena ini hutang obligasi ya, memang ada uangnya ya di sana ya. Nah, wallahu alam itu menjadi subhat riba karena dari hutang kemudian ada pertambahan ya. Nah, pertambahan anggaplah pertama kena saham ya. Tapi karena itu dari obligasi, karena dari hutang, Allah bisa menjadi riba. Khawatirnya subhat riba. Karena itu syaratnya dalam IOV, kecuali hutang itu dikeluarkan dulu, atau memang ada uangnya, dikeluarkan dulu, jadi bukan dikonversi, tapi dikeluarkan dulu. Paham maksudnya Pak Tamsel? Ya. Ya. Nah itu, wallahu alam. Karena salah sah modal dalam musyarakah yang diatur oleh para ulama, memang ada uangnya, hutang murni tidak boleh jadi modal. Ya, wallahu alam. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis ya, sudah menunjukkan jam 9:16. Baik Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz Irfandoni atas ilmu dan waktu antum Ustadz. Jazakallah khairan. Dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti dengan Masya Allah dengan serius pada kajian malam ini. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah sampai jumpa lagi di kajian berikutnya Bapak Ibu. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait riba consulting, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui Instagram, Facebook, LinkedIn maupun YouTube kami. Baiklah, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.